Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura Probolinggo Selasa pagi. Laka yang melibatkan 4 kendaraan itu menewaskan 3 orang dan 2 lainnya terluka parah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Warga berdatangan mengevakuasi korban. Di dalam minibus yang ringsek terdapat 3 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Tak jauh dari lokasi itu, sesosok jasad yang masih mengenakan helm ditemukan di plengsengan tepi jalan. Seluruh korban meninggal dunia dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo. 2 orang lainnya yang luka parah dilarikan ke Puskesmas Gending. Kecelakaan maut ini melibatkan 4 kendaraan, yaitu 2 truk, 1 minibus, serta 1 sepeda motor. Awalnya minibus berpenumpang 7 orang berusaha mendahului truk box dari arah timur atau arah Kraksaan. Namun tiba-tiba minibus itu oleng dan menghantam sisi kanan truk box hingga kedua kendaraan tersebut terpental. Minibus yang terpental ke sisi kanan menabrak truk bermuatan baja dari arah berlawanan. Sebuah sepeda motor yang berada di belakang minibus tertabrak hingga pengemudinya terpental ke plengsengan. Sudah ramai, saya sudah mendekat ke TKP, ternyata di TKP sudah terjadi kecelakaan. Berapa orang yang meninggal, Pak? Yang meninggal itu 3, dari Vario 1, terus Avanza 2. Polisi masih menyelidiki sebab pasti kecelakaan itu. Untuk kronologinya, Kronologis masih kami dalami, sehingga saat ini anggota masih melaksanakan olah TKP awal, hingga nanti bisa kami menyimpulkan dugaan seperti apa kronologis secara fixnya. Dan untuk korban? Untuk korban sementara ini meninggal dunia 3 orang, kemudian untuk luka-luka 2 orang. Akibat kecelakaan itu, jalur Pantura Situbondo Probolinggo macet panjang karena petugas mengevakuasi korban dan 4 kendaraan. Dendi Arigofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, fosil diduga bagian dari kaki gajah purba ditemukan di tengah hutan Desa Trite, Kabupaten Nganjuk. Dugaan itu bukan tanpa alasan, sebab di wilayah ini fosil gading gajah purba juga pernah ditemukan pada tahun 2021 silam. Fosil tersebut ditemukan di hutan Trite, Kecamatan Rejoso, tepatnya di wilayah Petak 19 RPH Turi KPH Nganjuk. Kondisi fosil sebagian muncul di permukaan tanah, sebagian lainnya terpendam. Benda purbakala itu awalnya ditemukan warga, lalu dilaporkan ke komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau yang disingkat Kota Sejuk. Komunitas itu kemudian mengekskavasi fosil dengan hati-hati dan membawanya ke tempat aman agar tidak rusak atau dicuri. Diduga fosil tersebut merupakan bagian kaki kiri gajah purba jenis Stegodon yang diperkirakan hidup pada 800.000 tahun yang lalu. Sebelumnya di hutan Tritik juga ditemukan gading gajah purba pada tahun 2021 silam. Nah, kegiatan hari ini tadi kita ada penyelamatan kaki ya, penyelamatan fosil kaki Stegodon. Yang tadi modelnya seperti ini jelas kaki, ini kaki sebelah kiri, dan ini jenisnya adalah Stegodon yang usianya diperkirakan 800.000 tahun yang lalu. Ya, tapi ini kita tetap berusaha terus mencari sambungannya ini ya. Ini yang jelas ada sambungannya, karena patahnya ini belum begitu lama sebenarnya. Ya cuma sudah tahunan lah. Sudah puluhan tahun tapi belum begitu lama. Ditemukan di mana ini tadi? Nah, ini kita temukan di peta 49. Peta 49 itu RPH-nya Turi, BKPH Trite, KPH Nganjuk. Selanjutnya komunitas sejarah akan melaporkan temuan itu ke Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk.
Saudara, mata tombak kuno berusia ratusan tahun ditemukan arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur saat melakukan ekskavasi situs Klinterjo di Mojokerto. Diduga kuat mata tombak yang terbuat dari logam tersebut merupakan pusaka atau senjata milik prajurit Kerajaan Majapahit. Tim arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur menemukan mata tombak kuno berusia ratusan tahun saat ekskavasi di situs Klinterjo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Senin sore. Petugas tidak menemukan gagang dari mata tombak yang ujung tuasnya membengkok dan telah berkarat ini. Diduga kuat mata tombak ini merupakan senjata atau pusaka prajurit era Kerajaan Majapahit abad 13 Masehi. Mata tombak dari logam ini ditemukan 50 cm di bawah permukaan tanah kotak gali, tepat di atas sisa-sisa struktur bata merah yang merupakan pagar pembatas antar ruang bangunan kuno. Guna penelitian lebih lanjut, mata tombak diangkat dan disimpan dalam wadah untuk dibersihkan. Meski bentuk dan karakter mata tombak terlihat jelas, namun arkeolog belum bisa memastikan masa pembuatannya. Kami tim menemukan sebilah mata tombak di area ujung dari struktur yang kami temukan ya. Nah ini hanya satu buah seperti ini. Kondisinya kan sifatnya lepas ya, jadi dan tidak dapatkan gagangnya atau pegangannya, jadi hanya bilahnya saja tampak di bagian ujung tuasnya tadi tampak membengkok ya, dan kondisi permukaan dari benda itu sudah korosi. Pak, di kedalaman berapa tadi Pak? Ya kurang lebih sekitar hampir 50 cm ya, sekitar itu. Istilahnya itu yang menempel di bagian tengah dan meruncing di bagian ujungnya, tapi dalam bentuk lurus ya, bukan berkilok-kilok. Ekskavasi tahap 6 tim arkeolog juga berhasil menampakkan jelas struktur bata merah yang merupakan pondasi pagar bangunan kuno situs Purbakala di tengah lapangan bola tersebut. Ekskavasi situs yang juga disebut sebagai tempat pendarmaan penguasa ketiga Kerajaan Majapahit, yakni Tribuana Tunggadewi, akan berakhir 16 Agustus 2023. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah Belanda tergambar di Hotel Majapahit yang dulu dikenal dengan Hotel Oranye. Selain menjadi tempat bersejarah, perobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi merah putih, kamar nomor 33 juga menjadi tempat perundingan tokoh pejuang Ruslan Abdul Ghani dengan Belanda. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin garis kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka! 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 Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Bangunan Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan Surabaya merupakan salah satu cagar budaya yang hingga kini masih bertahan. Tempat ini menjadi saksi sejarah perjuangan arek-arek Surabaya untuk merebut kemerdekaan. Dari ratusan kamar di hotel ini, ada satu yang istimewa, Kamar Merdeka nomor 33. Kamar ini berada di paling ujung ruangan. Dulunya, kamar ini menjadi awal cerita keberanian arek-arek Surabaya merobek bendera merah putih biru menjadi merah putih.
Meski pada 17 Agustus Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, namun pada 19 September 1945 kolonial Belanda tetap mengibarkan bendera merah putih biru sehingga memantik kemarahan arek Surabaya. Di kamar nomor 33 inilah tokoh pejuang Ruslan Abdul Ghani berunding dengan Belanda. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya arek-arek Surabaya marah hingga terjadi pertempuran sengit yang memakan banyak korban jiwa. Kamar ini pernah digunakan sebagai pusat komando kolonial tentara Belanda. Di sini juga terdapat pintu darurat yang tembus ke arah perkampungan Genteng Surabaya yang konon digunakan oleh penjajah melarikan diri jika sewaktu-waktu diserang. Sebetulnya mereka coba bernegosiasi, dan negosiasi awal itu ada di kamar 33. Kamar 33 itu adalah dulu kantor perwakilannya Belanda di situ. Yaitu terjadi perobekan bendera merah putih. Justru sebetulnya kenapa terjadinya kemarahan area Surabaya itu karena tidak terjadi kesepakatan di situ. Mungkin kalau lihat di Kamar 33 ada clipping tentang Pak Ruslan Abdul Ghani yang salah satu pelaku negosiasi. Karena tidak adanya kesepakatan itu, akhirnya anak-anak muda kita yang naik ke atas dan menyobek warna biru bendera Belanda. Tempat bersejarah lainnya di hotel ini yakni di menara tiang bendera di atap lantai 2 yang menjadi saksi sejarah perobekan bendera Belanda. Pemirsa, inilah salah satu akses untuk menuju ke tiang menara di Hotel Mojopahit atau yang dulu dikenal dengan Hotel Orange. Dulu arek-arek Surabaya bertempur di menara ini untuk merobek bendera Belanda dari merah putih biru menjadi merah putih. Seperti apa? Yuk ikuti. Pemirsa, di puncak Hotel Mojopahit inilah keberanian arek-arek Surabaya dalam menghadapi tentara Belanda. Saat itu arek-arek Surabaya dengan gagah dan berani bertempur melawan tentara Belanda, menyobek bendera merah putih biru menjadi merah putih. Tak hanya puncak tiang bendera dan kamar nomor 33 yang menarik untuk dikunjungi, setiap sudut hotel ini juga menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Pasalnya, di setiap sudut terpampang foto-foto tempo dulu yang memiliki nilai sejarah. Beragam foto dipamerkan, mulai dari bangunan orisinil pertama Hotel Orange berganti jadi Hotel Yamato. Selain itu, ornamen seperti lampu, kursi, dan meja, serta kaca jendela dan pernak-pernik kuno lainnya juga terpampang ketika wisatawan memasuki lobi hotel. Bangunan Hotel Majapahit ini menjadi salah satu yang dilindungi Pemkot Surabaya. Selain untuk menginap, bangunan ini juga sering dikunjungi oleh siswa untuk belajar sejarah. Sri Rama dan Fauzan melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.